Satu sisi saya melihat Bu Hovifah sangat punya kesungguhan untuk merealisir ini. Satu sisi masyarakat Madura juga punya harapan yang sangat besar ini untuk segera terwujud. Dengan adanya satu sisi yang sangat bersungguh-sungguh, satu sisi punya harapan luar biasa ini perlu ada keterbukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Iqomah Indonesia Culturation of Madura? Berjumpa kembali dengan saya Ricky Kurnia di program acara One Voice, Satu Suara. Kali ini saya berada di kediaman Bapak Harun Al-Rashid yang ada di Surabaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Vivi. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Saya pakai masker ya supaya Monggo Pak. menandakan kalau kita ini harus tetap walaupun toh situasinya longgar gini tetap prokes gitu. Monggo. Ya, langsung ke pertanyaan. Bagaimana komentar Bapak mengenai pidato dari Ibu Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Hovifah yang akan membangun Indonesia Islamic Science Park? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Ibu Gubernur Hovifah yang saya melihatnya ini sebetulnya adalah cita-cita Bu Hovifah sendiri setelah beliau ini dilantik pada 2019. Sesuatu yang langsung dikerjakan oleh beliau itu usul pada Presiden Jokowi untuk membuat sesuatu yang sangat mendasar bagi percepatan pembangunan di Jawa Timur, dan itu semua terangkum dalam Perpres 80 tahun 2019. Isu ini kan sudah beredar pula dari 3 tahun yang lalu, sudah dilambungkan juga bahwa akan dibangun Indonesia Islamic Science Park. Nah, sekarang ini dilambungkan kembali. Apakah ini bisa dibilang bagian dari statement politik dari Ibu Hovifah? Karena sebentar lagi ini kan mau memasuki pemilihan begitu. Bagaimana komentar Bapak? Saya melihatnya tidak sejauh itu. Karena saya melihat begitu Perpres ini diputuskan oleh Presiden, kemudian pada tahun 2020 beliau sempat menerima kunjungan dari para ulama Basra di Gedung Gerahadi, dan pada saat itu beliau menjelaskan tentang apa yang terkait dengan konsep Islamic Science Park. Saya yakin beliau sudah punya kekuatan untuk merealisasikan ini. Wacana Indonesia Islamic Science Park ini mungkinkah hanya sekedar ad-lib saja Pak? Menurut saya sangat jauh dari itu ya. Jadi saya tetap berkeyakinan dengan kesungguhan yang dilakukan oleh Ibu Gubernur mengawal penuh Perpres 80 ini sebelum pandemi Covid, sampai akhirnya lahir Perpres itu pada bulan November tahun 2019, nampaknya jauh dari hal itu. Karena begitu yakinnya, saya berharap dengan pandemi ini yang relatif sudah mereda, melandai, dan menjadi endemi, ini tekadnya Bu Hovifah harus benar-benar dilipat gandakan. Katakanlah waktu yang hilang 2 tahun ini harus dibayar dengan gerak cepat, gercep istilahnya beliau, dan masyarakat juga harus ikut berkolaborasi membantu, sehingga tidak hanya berharap saja orang Madura, tapi juga memberikan terbaik agar proyek yang sangat fenomenal ini bisa terrealisir. Kalau saja ini tidak terwujud, tiba-tiba ada sebuah pergerakan tersendiri, bagaimana Pak tanggapannya? Wah, ini baru saya dengar nih. Kalau bisa ya hal ini harus dihindari, karena satu sisi saya melihat Bu Hovifah sangat punya kesungguhan untuk merealisir ini.
satu sisi masyarakat Madura juga punya harapan yang sangat besar ini untuk segera terwujud. Dengan adanya satu sisi yang sangat bersungguh-sungguh, satu sisi punya harapan luar biasa ini perlu ada keterbukaan. Perlu keterbukaan masalah jadwal seperti apa, kemudian juga tahapan-tahapan yang sudah dilakukan seperti apa. Kalau saya sendiri secara pribadi memahamin ini masih pada tahap untuk penyempurnaan di detail plan-nya. Yang untuk tahap berikutnya ini kan kita menginjak pada tahap pra-FS. Nah, kalau tahap pra-FS ini sudah selesai, kan sudah kelihatan nanti siapa-siapa yang akan terlibat, investor mana yang akan berminat, itu baru menjadi FS. Nah, tahapan-tahapan ini masyarakat perlu tahu. Sehingga kalau ada pergerakan tadi yang karena bersumber pada isu-isu yang tidak jelas, ini memang harus kita redam bareng-bareng. Saya sebagai salah satu yang barangkali mungkin mengikuti ini secara detail, mungkin juga akan membantu mengkomunikasikan hal ini dengan Ibu Gubernur. Karena kalau semuanya ini dijelaskan dengan gamblang, saya pikir masyarakat Madura tidak akan melakukan hal seperti yang dilakukan oleh dikemukakan Mbak Pipi. Saya yakin itu. Jadi perlu keterbukaan, transparansi, dan barangkali seperti tadi yang saya katakan, kalau memang dari sisi pendanaan karena memang kemarin selama 2 tahun ini terganggu masalah pandemi, barangkali pelibatan pendanaan masyarakat atau crowdfunding yang dengan segala macam mekanismenya itu memungkinkan, kenapa tidak itu loh. Sehingga masyarakat Madura juga merasa ikut memiliki, tidak hanya sekadar berharap. Saya pikir hal-hal semacam ini nanti akan kita sampaikan juga pada Ibu Gubernur.